Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjalanan kita di wilayah Surabaya, Gresik, kita lanjut perjalanan kita ke daerah Lamongan. Kita akan ziarah ke Sunan Derajat. Estimasi perjalanan kita dari Surabaya menuju Lamongan sekitar 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tim PBK berada di Lamongan, Sunan Derajat. Mantap. Kita lihat wilayah Sunan Derajat. Sosok Sunan Derajat dikenal juga dengan berbagai nama lain seperti Raden Syarifuddin, Mas Saih Munad, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hasim. Suasana di tempat makam Sunan Derajat cukup asri guys. Bisa dilihat pendopo-pendoponya dan khas dari Lamongan, pecel lele dan kopi lawang Lamongan. Ayo kita telusuri. Hai, mantap. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Kayunya kayu jati ya Kang ya? Jati ini. Jati semua ini. Jati tua ya? Jati tua semua ini. Oh, mantap banget bener. Dilihat dari ininya jati tua udah cukup. Yuk kita telusuri. Ibu Sunan Derajat bernama Dewi Condrawati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jeroning suku kudu eling lan waspodo. Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Supiah, putri Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekyana atau Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurian. Setelah itu Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari desa Jelak, dan juga Sunan Derajat menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri Adipati Kediri atau Raden Surya Dilaga. Sunan Derajat awalnya berdakwah di pesisir Gresik, lalu beliau melakukan perjalanan ke daerah Banjarwati yang sekarang dikenal sebagai Lamongan, dan lanjut beliau ke daerah selatan dan mendirikan sebuah pesantren di desa Derajat yang masuk ke dalam wilayah Paciran Kabupaten Lamongan. Dari nama tempat pesantren itulah sebutan Sunan Derajat berasal. Sudah sampai di gerbang Sunan Derajat. Saya lihat makamnya. Yuk kita telusuri.
Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Isi ajaran Sunan Derajat yang dikenal dengan nama catur piwulang yaitu: yang pertama, berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan orang buta. Yang kedua, berikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, berikan payung kepada orang yang kehujanan. Dalam berdakwah, Sunan Derajat sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yaitu piatu dan orang terlantar. وفي اليوم المعصر زهر في الدنيا وبشرى وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخلص وخاتم السلف ونسير الحق والحق والحق المستقيم وعلى اله حق وقدره العظيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم. اللهم تقبل دعاءنا. Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah melalui para wali atau yang populer disebut dengan Wali Songo. Salah satu wali yang berjumlah 9 ini adalah Sunan Derajat. Beliau menyebarkan Islam di sekitar wilayah Lamongan yang dulunya masih belum tersentuh. Beliau membangun sebuah pesantren dalam Dur di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan yang tanahnya merupakan hibah dari Sultan Demak. Dakwah para wali songo juga dikenal ramah dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Mereka menggunakan cara akulturasi budaya setempat dengan Islam, sehingga masyarakat sukarela menerima ajaran agama Islam. Maka tak heran jika kini banyak dijumpai budaya yang berkaitan erat dengan ajaran Islam, sebab sebelum Islam datang pun masyarakat sudah memiliki spiritualitas dan kebudayaan yang adiluhung.
nyaman untuk istirahat. Tempatnya di sini ada musola, ada pendopo, ada tempat istirahatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya beliau, karomahnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Dari perjalanan ini kita dapat mengambil pelajaran dari Sunan Derajat. Yang pertama, beliau menjadi bagian penting dalam masyarakat. Yang kedua, mengayomi masyarakat. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, berdakwah dengan bijaksana. Yang kelima, dakwah beliau lewat kesenian. Dan Sunan Derajat juga menyampaikan tentang cara hidup sebagai makhluk sosial. Manusia harus saling membantu kepada sesama makhluk Tuhan. Hal yang paling penting menonjol adalah tentang pengentasan kemiskinan. Itu saja perjalanan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.